Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada. Kita bertemu kembali di waktu yang luar biasa ini. Mari kita bersama-sama satukan hati di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah umat-Mu. Engkaulah segalanya di dalam setiap kehidupan kami. Apapun keadaan yang bergejolak di sekeliling kami ya Tuhan, kami mau tetap memeluk Engkau. Karena Engkau adalah Bapa tempat perlindungan kami. Engkau yang memegang kendali di dalam setiap keadaan zaman ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, biarlah pengurapan-Mu boleh turun atas hamba-Mu. Dan juga turun mengurapi setiap pendengar dan jemaat dimanapun Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa firman-Mu sungguh memberikan penghiburan dan kekuatan bagi setiap kami. Kami mau belajar lebih dan lebih Tuhan. Dan kami mau lebih dekat kepada Engkau. Di dalam setiap langkah kaki kami, biarlah kami mau terus mendengar akan suara-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya yang terkasih. Ya, hari ini tema daripada khotbah adalah rahasia sukacita sejati. Ya. Semua pasti dapat mengalami, pernah memiliki damai dan sukacita sekalipun di dalam kesulitan hidup ya, dan bermacam-macam masalah yang harus dihadapi. Tetapi tergantung dengan diri kita masing-masing. Bagaimana saudara dan saya di dalam menghadapi masalah itu? Ya, apakah kita tetap mau mengucap syukur di dalam badai kehidupan ini? Ya, atau kita berkeluh kesah apabila tantangan dan pergumulan terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Sebab kalau kita tidak berhati-hati, maka kita akan kehilangan sukacita tersebut. Ya. Sukacita yang sejati kita dapatkan di dalam hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ya. Jadi kita bersukacita bukan karena situasi ya yang menyenangkan diri kita. Bukan situasi yang ada di sekeliling kita, melainkan sukacita yang benar-benar datang daripada Tuhan yang maha tinggi. Ya, kalau saudara dan saya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi dan melakukan segala perintahnya, saya percaya kita akan mengalami sukacita sejati tersebut. Ya, dan Tuhan Yesus menghendaki saudara dan saya selalu bersukacita. Ada amin? Ya. Seorang bernama Blaise Pascal mengatakan, semua manusia mencari kebahagiaan tanpa kecuali. Ya, dimanapun orang-orang, baik di desa, di kota, di negara yang besar, negara yang kecil, semuanya kepingin merasakan selalu bersukacita ya. Inilah motif setiap tindakan setiap orang. Bahkan ada orang yang karena hidupnya tidak pernah merasakan sukacita sampai melakukan hal-hal tindakan yang tidak baik. Misalnya apa? Mereka putus asa, mereka melakukan bunuh diri atau apa aja dengan segala perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ya. Oleh karena itu banyak sekali orang ya tidak mengerti untuk mendapatkan sukacita itu. Ya, sedemikian rupa. Berita yang baik adalah Tuhan mau Anda dan saya, pendengar dimanapun Anda berada, mau ya keinginan Tuhan bahwa kita merasakan sukacita.
kita selalu bersuka cita. Ya. Oleh karena itu sekali lagi, banyak orang, terutama ya, saya tidak mengatakan bagaimana keadaan berbeda dengan orangnya masing-masing. Saya baru dapat bersuka cita kalau saya punya pacar. Saya bisa bersuka cita kalau uang saya banyak. Saya bisa bersuka cita kalau keinginan-keinginan saya tercapai. Ya, sedemikian rupa. Tetapi kalau kita tidak tahu jalannya, maka perjalanan hidup kita itu akan tabrak kiri, tabrak kanan, segala jalan ditempuh hanya untuk Anda mendapatkan sukacita tadi. Dan itu adalah keinginan daging. Ya, melihat orang lain punya mobil yang lebih baik. Aku bersukacita kalau aku punya mobil seperti itu. Aku bersukacita kalau aku punya rumah yang sedemikian besar dan luxury. Ya, kita boleh lihat bagaimana orang-orang ya yang selalu mencari kenikmatan dunia sedemikian rupa hanya untuk memuaskan kedagingannya. Dan itu bukan sukacita sejati. Tetapi kalau sukacita sejati, itu benar-benar rasa sukacita itu ada kepuasan, puas di dalam hati setiap kita. Oleh karena itu, kita mau belajar ya pada pagi hari ini. Ya, sedemikian rupa. Ada orang yang mengatakan, saya butuh cinta, saya butuh kasih. Ya, kalau saya sudah mendapatkan cinta itu, saya akan pasti berbahagia. Berapa orang justru mendapatkan cinta malah bunuh diri? Ya, sedemikian rupa. Saya mau punya uang miliarder. Setelah uangnya bertumpuk-tumpuk miliarder, mereka berakhir juga dengan bunuh diri. Loh, ada apa ini? Pasti ada something wrong. Pasti ada sesuatu. Ya, bahwa material apapun yang kita kejar, semuanya itu tidak akan membawakan sukacita yang sejati. Ya, sedemikian rupa. Jadi bagaimana saudara dan saya bisa menemukan sukacita yang sejati itu? Mari kita lihat di dalam Filipi 4 ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Di sini ayat ini sungguh-sungguh mengatakan Tuhan menghendaki Anda dan saya bersukacitalah senantiasa. Di mana? Di Hollywood? Ya, di dalam apa yang saudara kejar-kejar masalah duniawi? Ya, hidup begitu glamor? Ya, begitu luxury? Pertemuan dengan para high class? Itu yang membuat kita hidup prestis dan bersukacita. Pada waktunya kita akan kecewa. Karena itu kebahagiaan yang semu, sukacita yang semu. Ya, Tuhan mengatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Ya. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Berarti Tuhan Yesus itu mau saudara dan saya itu bersukacita, tetapi bersukacita yang benar. Bukan sukacita yang palsu. Berapa banyak orang lari ke drug hanya merasakan sukacita, merasa aman, tidak memikirkan apa-apa. Ya, begitu minum banyak drug luar biasa, akhirnya jadi langlinglung. Ya, sedemikian rupa. Tapi Alkitab sungguh-sungguh firman Tuhan itu ya dan amin. Oleh karena itu, cintailah firman Tuhan. Ya, orang yang mengasihi Tuhan pasti cinta akan firman Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan pasti mau mendengar. Bahkan haus dan lapar, kepingin menggali lagi, kepingin terus. Ya, sedemikian rupa. Sehingga manusia rohani kita itu dikenyangkan. Kalau Anda tidak ada gairah untuk membaca firman Tuhan, ayo periksa diri. Apakah Anda adalah seorang anak Tuhan yang sejati? Kita bisa gembar-gembor kiri kanan, aku cinta Tuhan, aku anak Tuhan. Baca Alkitab tidak tahu. Tetapi seluruh makanan di restoran, menu dari A sampai Z, 1000 macam makanan yang ada, tahu semua. Tetapi isi Alkitab dalam kitab Mazmur aja nggak tahu. Dalam kitab Amsal deh, nggak usah jauh-jauh, cuma 31 ayat. 31 bab.
Nggak tahu. Tapi hafal semua makanan luxury. Itulah, ayo koreksi diri. Hari-hari kita mendatang ini semakin dekat loh. Semakin dekat kita bertemu dengan Tuhan. Apa yang akan kita bawa? Apa yang bekal apa yang akan kita berikan kepada Tuhan? Tuhan hanya melihat hati kita dan Tuhan mau melihat hidup kita. Selagi kita hidup di dunia ini, apakah menyenangkan hatinya? Atau saudara, menyenangkan hati orang lain supaya kita dilihat kita hidup luxury. Kita hidup glamor, kita hidup prestis. Sungguh sangat berbeda. Mari, selagi ada waktu, kita mau kembali di dalam pelukan Tuhan. Rindu, haus dan lapar akan firman Tuhan. Saya berdoa bagi pendengar dimanapun Anda berada dan juga jemaat yang disayang Tuhan. Rindulah untuk selalu memiliki waktu-waktu saat teduh bercakap-cakap dengan Tuhan. Ya, kalau itu tidak ada, kalau Anda tidak pernah rindu untuk mau bercakap-cakap dengan Tuhan, rasanya seperti orang nggak makan. Ya, tapi yang kita cari, aku lapar makanan jasmani, makanan duniawi. Tetapi adakah saudara dan saya lapar akan makanan rohani? Lapar akan berita sukacita di tengah badai topan pergumulan dunia yang morat-marit. Tapi kalau Anda tahu dan mencintai firman Tuhan yang mengatakan, datanglah kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan yang berbeban berat, aku akan memberi sentosa kepadamu. Maukah kita kehilangan? Apa rasa sentosa itu? Rasa sentosa adalah rasa sukacita, kepuasan di dalam sukacita yang benar. Ayo, kembalilah. Saya menghimbau selagi ada waktu, senangkan hati Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mungkin Anda banyak yang tahu, pernah mendengar judul sebuah lagu, Semua Baik. Ya. Namun, tahukah Anda bahwa selain lirik yang sangat memberkati banyak orang, ternyata ada kisah yang sangat luar biasa. Ya. Salah satu pencipta lagu itu adalah Budi Haryanto namanya, yang kini sudah pulang ke rumah Bapa dengan meninggalkan istri dan seorang anak. Ya. Sepanjang hidupnya, keluarga Budi adalah keluarga yang sederhana, yang simple. Tetapi Tuhan mengizinkan pergumulan demi pergumulan, kerumitan di dalam mengatasi berbagai macam masalah dalam keluarganya. Anak yang Tuhan karuniakan kepada Budi dan istrinya ternyata menderita tunarungu. Ditambah lagi penyakit jantung Budi mengalami komplikasi sehingga ia harus menjalani terapi dan terapi. Dari segi biaya, emosional dan tenaga tentu sangat tidak mudah bagi mereka. Namun di tengah-tengah keadaan yang sangat menekan itu, keluarlah sebuah lagu yang liriknya sudah sangat kita kenal. Semua baik. Semua baik. Ya. Segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku Tuhan, semua baik. Mampukah Anda mengatakan hal demikian di dalam badai pergumulan hidupmu? Saya percaya seorang Budi ini, dia memiliki begitu dekatnya hubungan pribadinya dengan Tuhan. Semua baik. Bisakah kita mensyukuri seperti apa yang dia alami? Ya. Bagi dunia, semua yang Budi dan keluarganya lalui jelas menunjukkan bahwa kehidupan mereka jauh dari kata baik. Ya.
Bagaimana Budi masih bisa menyanyikan, bahkan menciptakan lagu yang mencerminkan sukacita seperti itu? Ternyata hal itu nyata. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selama ada hati yang tetap tertuju kepada Tuhan, ada hati yang tetap mau belajar, bersyukur, dan tetap bisa melihat kebaikan Tuhan dalam segala situasi, sikap yang seperti inilah yang membuahkan sukacita yang tidak bisa dimengerti oleh orang dunia. Demikian juga bagaimana setiap pendengar yang setia untuk mempertahankan keluargamu. Jika kita menginginkan sebuah keluarga mengalami perubahan yang nyata, kita perlu mengupayakan agar kita tetap bisa memiliki rasa sukacita dalam situasi dan kondisi apapun. Ya. Ketika ada hati yang tetap bisa bersukacita, maka kekuatan untuk berjuang, kekuatan untuk mampu melewati masa-masa sulit itu akan timbul. Ya. Karena itu, janganlah berputus asa. Mintalah kekuatan daripada Tuhan. Cintailah akan firman-Nya. Karena di dalam firman Tuhan terkandung beribu-ribu encourage. Tuhan senantiasa memberi kekuatan, menghibur. Ya. Sedemikian rupa, siapakah yang mampu menghibur saudara dan saya di saat kita mengalami masalah? Ya. Mungkin kenikmatan duniawi? Atau adakah yang menawarkan seperti tawaran dari tangan yang berlubang paku itu, yang siap selalu mau memeluk Anda dan saya? Datanglah kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan yang berbeban berat. Siapa yang mengerti beban Anda? Siapa yang mengerti beban kita? Ada hal-hal yang kita tutup karena hidup kita penuh prestis, kepalsuan dunia. Mulut boleh tersenyum, tetapi hati tidak bisa. Apapun kehancuran hati, kita tutup sendiri, tapi Tuhan Maha tahu. Oleh karena itu, yang paling tahu dan yang paling melihat segala sampai yang detail terkecil di dalam hidupmu dan hidupku, hanyalah Sang Juru Selamat. Marilah, cintailah Tuhan dan cintailah firman-Nya, maka kita akan menemukan sukacita sejati. Ya. Lagu semua baik, dan Budi sudah pulang ke rumah Tuhan. Dia ada bersama dengan Dia. Dia mengalami sukacita abadi. Tidak mudah untuk mengarang sebuah lagu yang sedemikian kalau orang itu tidak merasakannya, tidak menghayatinya. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, fokuslah kepada Tuhan. Pandanglah dan peluklah Dia senantiasa, maka engkau akan menemukan sukacita yang sejati. Haleluya. Ya. Kita harus berjuang, ya, untuk mendapatkan sukacita itu. Berjuang bukan kemana-mana, bukan menoleh ke kiri dan ke kanan, melihat dunia ini. Ada orang yang kita lihat, waduh bahagia hidupnya. Bahagia luar biasa, dia punya segala-galanya. Uang berlimpah, mobil punya 50, rumah mansion punya berapa. Tapi kalau malam tidak pernah tidur, tidak bisa tidur. Dan apa yang akhirnya dia lakukan? Ngedrak. Dan overdosis, akhirnya bye-bye. Game. Apakah itu sukacita? Apakah itu yang kita iri kepada dunia ini? Kita begitu iri hati kepada selebritis supaya dilihat oleh orang lain.
Waduh, iya ya, dia orang kaya. Oh iya ya, hidupnya luxury. Palsu semuanya. Oleh karena itu, kita belajar. Ya, banyak sekali anak-anak Tuhan tidak mengalami sukacita yang merupakan buah-buah roh di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Sekali lagi, sungguh terdapat sukacita di dalam buah-buah roh. Ya, dalam buku yang berjudul Love Again atau Tertawa Lagi, Charles Swindoll menuliskan 3 hal yang sering menjadi pencuri sukacita, yakni kekhawatiran, tekanan batin, dan ketakutan. Ia mendefinisikan kekhawatiran sebagai kegelisahan yang berkelebihan akan sesuatu yang mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi, dan memang biasanya tidak terjadi. Ya, karena kita terlalu khawatir. Tekanan batin diartikan sebagai ketegangan yang berlebihan terhadap situasi yang tidak dapat kita ubah atau kita kontrol. Ya, memang manusia senantiasa itu mau mengontrol situasi, mengontrol segalanya. Ya, tetapi manusia tidak mampu melakukan sedemikian seperti yang Allah lakukan. Tuhan mampu melakukan segala perkara untuk hidup Anda dan saya. Ya, oleh karena itu. Dan ketakutan menurut Swindoll adalah kecemasan yang sangat terhadap bahaya. Ya, kejahatan atau penderitaan. Jadi cemas ada bahaya, cemas ada penderitaan sedemikian. Dan ini semakin membuat kita stressful dan akan membuat kita semakin depres. Hidup di dalam tekanan yang kita buat sendiri. Ya, mari kita mau menyerahkan semuanya itu. Baik ketakutan kita, kekhawatiran kita, kegelisahan kita mau serahkan kepada Tuhan. Mudah atau mudah? Tidak mudah, tapi kita mau belajar. Ya, kita ganti di dalam kita ketakutan, ayo kita mengucap syukur. Ya, semua masih belajar untuk hal ini. Ya, memang tidak mudah. Swindoll mengatakan juga bahwa untuk membentengi diri kita dari pencuri sukacita itu tadi, kita harus memiliki keyakinan yang sama seperti yang dikatakan Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi. Ya, setelah mengucap syukur, ya, mari kita baca di dalam Filipi 1 ayat 3 sampai 6. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Amin. Pegang pada ayat 6 ini. Ya, yaitu Ia yang memulai satu pekerjaan yang baik di antara kamu, di antara kalian, atau di dalam diri kita sendiri. Itu tidak akan berhenti sampai di situ, ya, tetapi akan meneruskannya sampai pada hari Kristus Yesus, sampai pada Tuhan datang kembali menjemput Anda dan saya. Semua apapun yang saudara pikirkan, yang saudara kerjakan, yang saudara lakukan, Dia, Tuhan, ikut campur di dalam kehidupan kita. Dan Dia akan meneruskannya, ya, mendampingi kita, memberikan kekuatan kepada setiap kita. Ada amin? Ya. Jadi sekali lagi, apapun yang membuat Anda khawatir, tertekan, dan ketakutan tidak dapat menghalangi Allah terus bekerja di dalam hidup saudara dan saya. Ya, Allah terus bekerja di dalam segala situasi dan kondisi apapun. Kita dapat hidup dengan keyakinan
bahwa Tuhanlah yang mengatur segalanya, kita dapat memasrahkan segalanya kepadanya. Oleh karena itu, sekali lagi, bentengilah diri kita dari pencuri sukacita itu, ya, dengan memperbaharui keyakinan kita kepada Tuhan setiap pagi. Nah, pada waktu kita buka mata, bangun pagi, apa yang kita lakukan? Atau kita langsung mengeluh, kerja lagi. Atau bangun pagi, gak punya kerjaan, gak ada duit. Ya, atau begitu kita bangun pagi langsung kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Hari ini adalah hari yang luar biasa. Berkat sudah kau sediakan bagi keluargaku. Mimpi-mimpi indahku akan kau nyatakan Tuhan. Terima kasih. You make my dream come true. Bisa enggak kita ngomong gitu? Yang sakit, begitu buka mata. Sakit lagi. Kapan gua sembuhnya? Jadi perkataan kita itulah yang membuat kita itu semakin hidup dalam tekanan. Tidak mudah. Semua masih belajar. Sekalipun pendeta juga belajar. Amin. Ya. Kita mau. Tuhan, terima kasih. Engkau raja di atas segala dokter. You are the king of king. You are the king of the doctor. Aku sembuh sehat sempurna karena engkaulah yang menjadi dokterku. Bisa enggak kita ngomong gitu? Atau nangis setiap pagi sepanjang segala abad. Kapan Tuhan jawab aku? Ya, saudara. Dan hal-hal roh-roh yang sedemikian itu akan transfer kepada si isi rumahmu loh. Kalau Anda stres, Anda mentransferkan stres Anda kepada orang lain. Istri kepada suami, suami kepada istri, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua atau segala macam. Kuncinya apa? Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal kebenaranku. Karena tidak pernah baca firman Tuhan. Pada waktu Anda dan saya membaca firman Tuhan, maka hidup kita ini ditransformasi. Kita mendapatkan kekuatan yang baru. Firman Tuhan juga mengatakan, di dalam kelemahanmu terletak kekuatanku yang maha dahsyat. Siapa yang bicara begitu? Apakah bos kita yang pernah ngomong begitu sama kita? Kamu tidak punya duit. Kamu ikut aku bos. Aku memberikan kekuatan baru kepadamu. Anda akan bayar mahal. Karena itu bukan sukacita yang sejati. Makanya sekali lagi, cintailah firman Tuhan. Semua perkataan firman Tuhan yang tertulis di situ ada kuasa. Ada rema yang mampu mengubah hidupmu dan hidupku. Alami, baru Anda bisa bicara. Kalau kita tidak mengalami, kita tidak akan pernah tahu. Makanya banyak orang kalau ada yang dinasehati tentang firman Tuhan. Sudah. Gak usah ngomong firman Tuhan. Nyatanya tidak terbukti dalam hidupku. Yes! Mengapa tidak terbukti? Karena engkau tidak mau bayar harga. Selidikilah diri kita. Jangan menyalahkan Tuhan, jangan menyalahkan Alkitab, jangan menyalahkan orang yang memberi nasihat kepadamu. Koreksi dirimu, perilakumu, bagaimana sikapmu kepada Tuhan. Hati-hati, udah bener enggak? Jangan kesombongan terus dipegang. Enggak perlu dengar firman Tuhan, enggak perlu. Karena aku sudah tahu semuanya. Nyatanya apa? Mari yang terkasih, kita mau berubah, ya. Seorang bernama Dwight L. Moody suatu kali menyampaikan penjelasannya tentang sukacita. Kalau kebahagiaan berasal dari hal-hal yang terjadi di sekeliling kita, maka dalam situasi kondisi apapun, cepat atau lambat akan semuanya itu merusakkannya. Karena itu palsu. Kalau kebahagiaan kita hanya karena lihat kiri kanan. Ya. Waduh, itu mobil Telsa, aku mau itu mobil Telsa. Lagi tren. Ya. Susah payah apapun. Semua itu kepalsuan. Tetapi sukacita dari Yesus akan terus mengalir melewati masalah.
Justru sukacita dari Yesus itu melewati berbagai macam proses kehidupanmu. Dan engkau melihat bagaimana Tuhan itu merubah situasi kondisi dalam hidup kita. Tuhan mampu memberikan mujizatnya. Tuhan mampu menghiburmu. Tuhan mampu memberikan kepuasan dalam hatimu. Dan kalau engkau sudah merasakan hal yang seperti itu, itulah pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ada amin? Milikilah ya hubungan intim dengan Tuhan senantiasa, ya. Apapun kegelapan yang terjadi di dalam kehidupan kita itu gak selamanya hidup Anda akan gelap. Gak selamanya. Tuhan akan membuat indah pada waktunya. Tapi ayo, peluklah Yesus. Bacalah firman-Nya. Lakukan firman-Nya. Ya. Sukacita dari Yesus akan terus ada di tengah-tengah penganiayaan atau pertentangan apapun. Ya. Itu seperti saudara tahu air terjun. Air mancur yang mengalir tidak berhenti di dalam hati saudara dan saya. Kalau engkau mempunyai hubungan intim dengan Tuhan. Ya, ada air yang mengalir, terus mengalir dan terus mengalir. Ya, memang pada waktu masalah terjadi, pada waktu kegelapan itu terjadi, kita tuh seperti shock, seperti orang divaksin, disuntik, itu membuat kita shock, kaget karena masalah itu. Tetapi kalau kita segera kita panggil nama Yesus dan bersyukur, sesuatu yang baru akan terjadi. Sesuatu yang indah akan memberikan kedamaian di dalam hati kita. Ya, tetapi izinkanlah Yesus untuk mengambil alih beban pergumulan hidupmu. Ya, jadi hidup Anda dan saya tidak tergantung kepada situasi dan kondisi dunia ini. Ya, milikilah Yesus. Maka Anda akan merasakan bagaimana air hidup itu akan memancar dan mengalir terus-menerus tiada hentinya di dalam hidup Anda semuanya. Ya, di setiap musim. Ya, musim apa yang saudara katakan? Musim kemarau, oh nggak ada duit. Musim gugur, oh semuanya duit terbang. Nah, tapi bagi Tuhan di segala musim berkat-Nya senantiasa tercurah di dalam hidupmu dan hidupku. Asal kita mau melekat kepada Dia. Ada amin? Haleluya. Luar biasa. Ya, sekali lagi jangan mau merasakan sukacita hanya karena yang bersifat lahiriah yang ada di sekeliling kita. Ya, semuanya itu kalau yang bersifat lahiriah dari sukacita menjadi duka cita. Nggak mau. Ya, jangan, carilah sukacita sejati daripada Tuhan. Ya, sedemikian rupa. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita mau mengambil keputusan setelah Anda mendengarkan akan firman Tuhan ini. Ya, jadikanlah Yesus sebagai sumber sukacita sejati. Maka kita akan hidup senantiasa dalam damai sejahtera yang tidak bisa dirusak oleh keadaan apapun. Amin. Ya, karena itu datangnya daripada Tuhan. Ya. Pertanyaannya, sudahkah Anda menjadikan Yesus sebagai Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup Anda dan saya? 100% Tuhan yang berdaulat atau 1000% Tuhan yang menguasai hidupmu dan hidupku. Ya. Karena Dialah sumber sukacita abadi di dalam situasi keadaan apapun dalam hidup kita. Ya. Seorang yang bernama Gus Anderson di dalam bukunya 450 Story for Life. Nah, dia mengarang buku itu menceritakan sebuah kunjungannya ke sebuah gereja di daerah satu pertanian, yaitu di sebelah timur Alberta, Kanada. Di daerah itu telah berlangsung kekeringan selama 8 tahun. Ya, dan kondisi ekonomi petani di situ tidak ada harapan lagi. Meskipun di dalam kemiskinan, namun banyak di antara mereka yang terus berkumpul untuk memuji dan menyembah Tuhan. Anderson sangat terkesan dengan kesaksian seorang petani yang berdiri di situ dan mengutip di Alkitab di dalam Habakuk 3
ayat 17 dan 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku bersorak-sorai dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Haleluya. Ya, di dalam Habakuk 3 ini tadi saudara kalau baca 17-18 ya. Ya. Bagaimana orang ini bisa, petani ini, ya, dia mengutip daripada ayat ini sedemikian rupa. Ya. Kalau orang ini tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Bayangkan, ya. Dengan keberadaan 8 tahun, semuanya kambing domba, tanamannya semuanya tidak ada yang berbuah, ya. Tetapi apapun, orang yang memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan menemukan rahasia sukacita sejati, ya. Itulah yang dialami oleh Anderson, petani itu. Jadi, sukacita yang benar itu berasal daripada Tuhan. Kalau kita tetap berharap kepada Tuhan, musim kering, musim kemarau, musim paceklik, musim gugur, semuanya dia tahu, my God is Jehovah Jireh. Tuhan yang mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih pendengar dimanapun Anda berada, apa yang engkau alami saat ini. Mari, biarlah firman ini boleh menguatkan dan menghibur Anda bahwa selalu ada jalan keluar bersama Tuhan Yesus. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, mari kita mau tetap bersukacita di dalam Tuhan. Ya, jadi kegembiraan itu tergantung pada apa yang terjadi. Ya, tetapi kalau sukacita itu tergantung sepenuhnya kepada Yesus. Ya. Ada sebuah himne yang berjudul It is Well with My Soul. Mungkin saudara sudah pernah mendengar akan lagu itu. Ya, sungguh luar biasa. Kalau Anda tahu siapa pencipta daripada lagu itu adalah Horatio Spafford. Adalah seorang pengacara yang kaya dari Chicago. Di tahun 1870, anak laki-laki satu-satunya meninggal akibat demam berdarah. Disusul 1 tahun kemudian, ada sebuah kebakaran yang hebat yang menghanguskan hampir seluruh aset properti miliknya. Suatu hari, ia dan keluarganya hendak pergi ke Eropa. Namun karena satu dan hal lainnya, Spafford menyuruh istri dan keempat anak perempuannya untuk berlayar mendahuluinya. Akan tetapi, di tengah perjalanan, ternyata kapal yang dinaiki keluarganya itu karam. Dan beberapa hari kemudian, ia mendapatkan sebuah pesan dari istrinya yang menyampaikan bahwa keempat anaknya itu tenggelam, hanya dirinya saja yang selamat. Spafford pun segera berlayar untuk menemui istrinya. Di sepanjang perjalanan, ia melihat ke arah lautan dan meratapi keempat anaknya yang meninggal. Kemudian ia memutuskan untuk memuji Tuhan dan menulis himne ini. Ya. Di situ dikatakan, saat kedamaian seperti aliran sungai atau saat duka cita bagai gelombang besar, ombak yang bergulung apapun bagianku. Engkau tetap dan telah mengajariku untuk berkata semuanya baik-baik saja dengan jiwaku. Bayangin saudara, saya membaca kisah ini tidak berhenti air mata. 2 anak laki meninggal. Ya. Kemudian semuanya apa yang dia miliki terbakar. Mencari sesuatu mungkin
penghiburan, dia menyuruh untuk pergi istri dan keempat anaknya berlayar. Mestinya dia juga ikut berlayar, tapi karena suatu pekerjaan dia tinggal. Dan akhirnya kapal itu karam. 4 anaknya yang perempuan meninggal. Sedemikian rupa tantangan, pergumulan, badai kehidupan yang berat yang dialami oleh Spafford ini. Tapi dia bisa menciptakan sebuah lagu yang sedemikian, ya. Saat kedamaian seperti aliran sungai. Pada waktu nggak ada apa-apa, damai semua seperti sungai, ya. Tetapi ada duka cita bagaikan gelombang yang besar, ombak bergulung, ya. Apapun bagianku, tetapi Tuhan tetap mengajariku bahwa semuanya itu baik-baik saja dengan jiwaku. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau engkau melihat pergumulanmu, mungkin belum ada yang mengalami seperti apa yang dialami oleh Spafford. Oleh karena itu jangan selalu mengasihani diri sendiri. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang selalu mengasihani diri sendiri. Merasa susah karena tidak memiliki seperti orang lain. Merasa susah kalau ada badai pergumulan terjadi. Self pity. Ya, sedemikian rupa. Itu belum kesusahan yang benar-benar kesusahan, tetapi itu kesusahan yang dibuat-buat sendiri. Self pity, membuat dirinya jatuh sendiri, membuat dirinya tenggelam di dalam kesusahan sendiri. Air mata palsu. Apa yang dialami oleh tadi begitu banyak kesaksian. Baik pencipta lagu semua baik. That is the true sadness. Itu adalah kesedihan yang dalam. Apa yang dialami oleh Spafford, itu adalah kesedihan dan kehancuran yang dalam. Tapi mereka tetap bisa bersuka cita di dalam Tuhan. Karena mereka mengalami, mereka merasakan hubungan yang begitu intim dengan Tuhan. Bahwa dunia ini tidak ada apa-apanya. Hanya satu yang tidak dapat memisahkan. Cinta kasih sejati Tuhan dengan kita umatnya. Dia Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan engkau dan saya dengan berkorban di atas kayu salib di Kalvari. Tetesan darahnya untuk Anda dan saya. Sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit self pity. Apa yang sudah dialami oleh Yesus sampai ke Kalvari? Hidup memang perjuangan. Hidup memang tidak mudah. Tetapi ayolah, peluklah Yesus setiap hari. Mengapa saya katakan sedemikian? Karena saya mengalami dan mau memeluk Yesus. Disitulah engkau mendapatkan kekuatan yang baru. Penghiburan yang baru. Tidak ada satupun yang tidak dapat lepas. Tidak ada satupun orang yang bisa lepas dari badai hidup. Badai hidup silih berganti, bertubi-tubi. Tetapi kalau kita mau terus memeluk Yesus sebagai juru selamat kita, maka saudara dan saya akan digendong kemanapun hari berkabut, kemanapun gelombang pasang yang besar. Karena semua akhirnya harus pulang ke rumah Bapa. Mereka mengerti. Bertubi-tubi, anak-anaknya meninggal. Tapi mereka tetap kuat karena tahu one day, satu hari kita akan bertemu muka dengan muka di rumah Bapa. Yang dipikirin setiap hari adalah hati yang tersinggung, sakit, tidak bisa mengampuni. Kalau domba yang hilang, Tuhan akan cari. Nggak tahu domba yang tersesat. Tapi kalau domba yang menyesatkan diri, pulang sendiri. Anak yang hilang, pulang sendiri.
Itu adalah firman. Jangan gampang untuk menghakimi orang lain. Periksa diri sendiri apakah aku sudah benar dan berdiri di dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan saya. Kembalilah kepada Tuhan selagi ada waktu. Temukanlah rahasia sukacita yang sejati itu. Maka engkau akan melihat kebahagiaan yang luar biasa, sukacita yang luar biasa yang dunia tidak bisa berikan. Ya. Jadi mengalami apa yang Spafford tadi sudah terima di dalam hidupnya. Dia tidak perlu menunggu momen yang berbahagia baru dia bisa bersukacita. No. Dia tidak menunggu sampai anakku keempatnya boleh dibangkitkan dari mati baru aku berbahagia. No. Dia tetap bersukacita di dalam keadaan yang sedemikian rupa. Kehilangan orang-orang yang sangat dikasihinya. Karena dia tahu siapa Yesus Sang Juru Selamat. Mengapa Abraham berani menyerahkan Ishak? Satu-satunya anaknya yang tunggal. Why? Karena dia percaya bahwa rancangan Tuhan luar biasa di dalam hidupnya. Ishak adalah pemberian daripada Tuhan. Dan Tuhan juga yang berhak untuk mengambilnya kembali. Ada amin? Oleh karena itu selagi kita hidup di dunia, jangan greedy. Jangan serakah. Selalu mau melihat kepunyaan orang lain lebih indah. Jangan prestis. Supaya dihargai orang. Semuanya itu palsu dan kosong di dalam hati. Mari yang terkasih. Selagi ada waktu kita mau berubah. Sukacita itu disodorkan di dalam kehidupan Anda dan saya. Yaitu sukacita yang sejati di dalam Tuhan. Sungguh luar biasa. Ya, mari. Jangan menunggu momen mujizat. Baru Anda dan saya mau bersukacita. Ya. Tetapi bersukacitalah senantiasa. Karena itu yang Tuhan mau. Ya. Pertanyaannya, sudahkah Anda bisa bersukacita senantiasa? Di dalam situasi kondisi apapun, kita mau tetap bersukacita? Dengan cara bagaimana saudara dan saya mampu untuk bersukacita? Ya, bersukacita di dalam segala keadaan. Tidak mudah. Dengan adanya saya mengatakan ini, apakah saya sudah mampu? No. Setiap kali kalau kita mau melihat lighthouse di tengah-tengah lautan luas, terpaan daripada badai yang sedemikian rupa bertubi-tubi, tapi lighthouse tetap berdiri. Anda dan saya, Tuhan pilih menjadi lighthouse, seperti BCF adalah lighthouse. Bagaimana Anda dan saya bisa tetap berdiri kokoh bagaikan lighthouse? Seperti Petrus yang sudah dipilih. Ya, sebagai batu karang yang teguh. Itulah kehidupan anak-anak Tuhan yang sejati. Tidak lari dari masalah. Berani menghadapi masalah. Jangan jadi orang banyak mengatakan jago kate. Jago kalau di rumahnya dewe. Tapi untuk menghadapi masalah tidak berani. Hadapi semuanya, berjuang teguh. Karena bukan lagi Anda dan saya yang berperang. Tuhan sendiri yang mengatakan, aku yang berperang ganti kamu. Di dalam kelemahanmu terletak kekuatanku yang maha dahsyat. Ayo, praktek mulai sekarang. Biarlah firman Tuhan itu keluar dari dalam diri kita. Saudara dan saya diasah, diproses, dikikis. One day Anda dan saya bisa menjadi diamond. Berlian. Yang begitu memancarkan sinarnya. Mengapa kita diasah sedemikian, dipoles sedemikian? Why? Supaya wajah Yesus
ada di dalam dirimu dan ada dalam diriku. Sudahkah sampai di situ? Ayo, kesempatan yang luar biasa. Firman sudah diberikan. Tuhan menghendaki. Bahkan Yesus mau. Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, bersukacitalah. Saya berharap pendengar dimanapun Anda berada, raihlah sukacita sejati daripada Tuhan. Maka engkau akan mengenal apa itu arti kepuasan di dalam hidup ini. Ingatlah, rumahmu bukan di sini. Ingat, pegang. Apa saja yang engkau kerjakan hari demi hari. Engkau harus bekerja dari pagi sampai malam. Engkau harus melakukan pelayanan apa saja untuk kemuliaan Tuhan. One day ada upahnya. Semuanya tidak akan hilang. Karena Tuhan tidak lalai akan janjinya. Amin. Ya, sedemikian rupa. Luar biasa. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Dan sebagai ayat emas, ayo kita baca di dalam Yesaya 61 ayat yang ke-10. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenal pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Amin. Maukah Anda dan saya membaca sekali lagi? Ya, sungguh luar biasa. Yesaya 61 ayat 10 mengatakan, Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sungguh luar biasa. Kalau Anda tidak pernah baca firman Tuhan, gak heran saya. Makanya tidak tahu apa isi yang sejati, apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidupmu dan hidupku. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita sudah belajar hari ini rahasia sukacita sejati itu. Dan sekali lagi, jangan mencari sukacita itu daripada dunia ini. Tapi carilah melalui pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ya, haleluya. Bersama-sama dengan kami yang ada di sini, mari kita akan memuji Tuhan. Sukacita surga, buka hatimu. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Amin. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Amin. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima sukacita surga. Biarlah lagu ini boleh menjadi doa bagi setiap kita. Rasakan sukacita surga boleh turun. Sukacita yang abadi, sukacita yang sejati, yang datangnya daripada Tuhan. Amin. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan
badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, amin. Takkan patah semangatku, yes Lord. Takkan hilang kekuatanku, amin. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku, haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, yes Lord. Takkan hilang kekuatanku, benar Tuhan. Yes Jesus, terima kasih Bapa. Kami tidak mau kehilangan sukacita itu Tuhan. Kami mau sukacita surga nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sukacita surga nyata penuhiku. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sukacita surga nyata penuhiku. Amin, amin, haleluya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami boleh dikuatkan kembali, kami boleh dibangkitkan, kami boleh dibukakan pikiran kami Tuhan. Agar kami tidak mencari Tuhan sukacita yang palsu ya Bapa. Tetapi kami mau Tuhan memiliki sukacita yang abadi, sukacita yang sejati. Bapa, kami mau belajar untuk bisa bersukacita senantiasa. Baik di dalam kondisi yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan sekalipun. Kami mau belajar untuk tetap bisa bersorak-sorai, memuji-muji nama-Mu ya Tuhan. Karena kami mau menggantungkan hidup kami, agar damai dan sukacita kami bukan pada dunia ini, tetapi hanya kepada Engkau. Sang sumber sukacita dan sumber damai sejahtera kami. Biarlah air hidup itu terus mengalir di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa secara khusus untuk pendengar yang setia, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dimanapun mereka berada. Apapun yang menjadi persoalan di dalam kehidupan mereka, biarlah mereka mampu untuk mengangkat hati, untuk mau bersukacita, bersyukur bahwa Engkau Tuhan yang akan mengambil alih segala beban pergumulan hidup mereka. Baik bagi yang lagi sakit, baik yang lagi mengalami masalah bertubi-tubi, di dalam finansial, di dalam keuangan, di dalam apa saja, atau juga di dalam hubungan keluarga. Bapa, hamba berdoa, Engkau mampu memulihkan semuanya. Dan mereka bisa Tuhan, mampu bersyukur. Di balik masalah itu, ada ucapan syukur dan mujizat-Mu nyata akan Kau berikan di dalam kehidupan umat-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih sekali lagi untuk firman yang sudah memberikan kekuatan baru, mengubah pikiran kami untuk lebih mengerti agar kami mau mencari sukacita sejati yang hanya kami dapatkan melalui hubungan pribadi kami bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, selamat memiliki sukacita sejati yang hanya saudara dan saya dapat melalui hubungan pribadi dengan Sang Juru Selamat. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Amin.